Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini, Selasa 23 November. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya, dan mereka yang sakit kita berdoa semoga segera dipulihkan. Injil yang akan menjadi permenungan kita pada hari ini dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-muridnya bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengarkan kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini berbicara tentang pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Injil dimulai dari kekaguman para murid melihat bait Allah yang dibangun dari batu yang sangat indah dan juga dilengkapi dengan berbagai bahan persembahan yang sangat bagus yang mempercantik bait Allah itu. Yesus mengatakan akan tiba saatnya satu batu pun tidak akan dibiarkan di atas batu yang lainnya. Artinya kehancuran akan datang. Lalu para murid bertanya, kapan hal itu terjadi dan apa tanda-tandanya? Lalu Yesus kemudian memberikan pengajarannya. Pengajaran yang paling menarik yang kita renungkan dari Yesus hari ini, yakni katanya ketika ia mengatakan, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Kesesatan bisa terjadi karena terjadi pengajaran. Yesus mengatakan, jangan kalian ikuti kalau ada yang mengatakan, dia di sana, dia di sini, saatnya akan tiba. Jangan kalian ikuti. Kesesatan juga bisa terjadi karena ketakutan, perang, pemberontakan yang terjadi, bangsa melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Dan juga kesesatan bisa terjadi karena kekhawatiran, karena bencana bumi, kelaparan, penyakit, orang khawatir pada hidupnya, maka ia menjadi sesat. Yesus mengatakan, waspadalah dan jangan sampai kalian disesatkan. Ada dua hal yang dapat kita renungkan dari Injil hari ini. Yang pertama, kita harus waspada pada hal-hal yang membuat kita gampang tersesat. Paling tidak ada 3 hal yang membuat gampang orang tersesat. Yang pertama, pengajaran. Orang jangan sampai terbuai dengan ajaran-ajaran lain sehingga ia menyesatkan dirinya pada ajaran itu. Dan kita menjumpai dalam dunia ini banyak ajaran yang ditawarkan kepada kita. Yesus mengatakan waspadalah. Yang kedua, ketakutan. Perang, bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan bangsa adalah contoh ketakutan. Kita pun punya ketakutan masing-masing. Orang yang takut adalah orang yang gampang tersesat. Maka Yesus mengatakan waspadalah. Lalu yang ketiga, kekhawatiran. Kita menjumpai banyak kekhawatiran hidup, bencana alam, kelaparan, menyangkut keberadaan sandang pangan kita, atau juga penyakit-penyakit seperti sekarang. Orang khawatir. Orang yang khawatir gampang disesatkan. Yesus mengatakan waspadalah. Maka kita harus melihat hal ini sebagai bentuk kewaspadaan kita. Jangan sampai pengajaran, ketakutan, kekhawatiran kita menyesatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cara untuk mengatasi ketakutan, kekhawatiran, dan juga pengajaran yang bisa membuat kita tersesat. Gereja sudah menawarkan ajaran yang terpelihara dari keberadaan gereja sejak awal sampai saat ini. Gereja Katolik telah merawat ajaran Yesus dari para rasul sampai saat ini. Maka cara kita
untuk tidak tersesat adalah bagaimana kita menghidupi ajaran-ajaran gereja ini. Ajaran gereja sudah teruji oleh zaman. Berbagai macam tantangan persoalan dihadapi oleh ajaran gereja, entah itu ajaran sesat, entah itu ketakutan, kekhawatiran duniawi, tapi sampai saat ini gereja bertahan. Dalam arti inilah kita bisa meyakini bahwa ajaran gereja ini bisa menuntun kita sampai pada kehidupan yang sesungguhnya, tidak menyesatkan kita, tetapi kita tetap bisa memperoleh hidup yang sesungguhnya hanya dalam mengikuti ajaran gereja. Maka jangan takut untuk mempelajari atau mengamalkan ajaran-ajaran gereja. Percayalah pada pemimpin-pemimpin gereja, hierarki gereja yang akhirnya membawa kita keluar dari penyesatan, tetapi kita berada di jalan yang benar. Semoga Injil hari ini senantiasa mengajak kita membenahi diri kita supaya tetap waspada, jangan sampai tersesat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.